Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan lagi atau membahas contoh-contoh dan solusi atau pembahasannya ya. Sama dengan pertemuan sebelumnya, ya kalian baca aja ini ya supaya paham gitu ya. Nah, contoh pertama di sini adalah tentukan gradien garis ya. Gradiennya ditanyakan. Garis singgung Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 4 di titik 1,10. X-nya 1, Y-nya 10. Karena gradien yang ditanyakan ya, berarti X-nya sama dengan 1 ya. Kita turunkan ini dulu ya, turunkan. Turunkan. Berarti 2X tambah 5. X kuadrat turunannya 2X, 5X turunannya 5 gitu ya. Untuk X sama dengan 1 berarti kita masukkan aja ya. X-nya kita ganti dengan 1 gitu ya. X-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 tambah 5 ya. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi gradien garis singgungnya adalah 7, tidak ada masalah di sini ya. Sama dengan ini juga tidak ada masalah, sama dengan ini ya. Dipelajari ini, diperhatikan baik-baik. Contoh yang ketiga, nah tentukan garis singgung Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 8X tambah 15 di titik yang berbasis negatif 2. Ya, ini soalnya. Ya, pertama-tama langkah adalah yang dilakukan adalah kita turunkan ya. Turunannya ini ada 3X kuadrat tambah 6X dikurang 8 ya. Basis atau X-nya 2 ya. Kita masukkan aja. Maka Fx ya, Fx atau X-nya ganti dengan 2 ya. Ini 3 kali negatif 2 kuadrat dikali 6 dikali ini negatif 2 dikurangi 8, hasilnya adalah berapa hasilnya? Negatif berapa ini? 8 ya, negatif 8. Oke, contoh yang keempat. Nah, ini nilai P ya. Nilai P yang tanyakan. Gradiennya sudah ketahui. Nah, basis ya absisnya sudah ada negatif 1 ya. Yang ditanyakan adalah P ya, P ini. Pertama-tama kita turunkan dulu ya. 2X kuadrat tambah PX tambah 15 turunnya adalah 4X tambah P ya. Untuk X sama dengan negatif 1 memiliki gradien 6. Berarti masukkan aja X-nya diganti dengan negatif 1 ya. Gradiennya sama dengan 6 ya. Berarti 4 dikali negatif 1 ditambah P. Ini kan 4X, Y-nya sama dengan 6. Berarti ya negatif 4 tambah P sama dengan 6. Ini pindah ke sini jadi 10 ya. Jadi P sama dengan 10. Tidak ada masalah. Diketahui kurva ini ya. Ini sama dengan di atas juga ya. Diketahui kurva memiliki gradien 3 titik berbasis 1, tentukan nilai P. Ya, turunkan dulu. Ya. Persamaan garis ini kita turunkan sehingga menjadi 6X kuadrat dikurang 2PX tambah 9. Untuk X sama dengan 1 dan gradiennya 3. X-nya kita ganti 1 ya. Dan gradiennya 3. Ya, 6 kali 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1P ditambah 9, hasilnya adalah 6 dikurangi 2P tambah 9 sama dengan 3 ya. Negatif 2P ini 6 tambah 9 berapa? 15. 15 pindah ke sini, 3 dikurangi 15 sama dengan negatif 12. Jadi P sama dengan 6. Negatif 12 bagi 2, negatif 2 sama dengan 6. Jadi nilai P adalah 6. Nah, sama dengan ini ya, pada pertemuan sebelumnya ya. Tolong ini juga dibaca. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis. Nah, kalau ini persamaan garis tanyakan ya. Kalau tadi gradien, ini Y X kuadrat dikurang 4X tambah 5 yang melalui titik 1,2. Jawab. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 5. Turunannya ini 2X dikurangi 4. Ini X, ini Y ya. Ini absis, ini ordinat. Oke. Grafik melalui 1,2 sehingga gradien garis M sama dengan 2 kali 1 dikurangi 4. Ya, sama dengan negatif 2. Ya. Ini kan ini. 2 kali 1 dikurangi 4 ya, negatif 2 gitu ya. Persamaan garis yang melalui titik 1,2 adalah gradien bergradien negatif 2. Nah, sekarang persamaannya ini. Ya. Sudah selesai. Oke. Ya kan? Tinggal mengganti aja kan, Y1 diganti dengan 2, X1 diganti dengan 1.
Ya, negatif 2 kali X, negatif 2X, negatif 2 kali negatif 1 ya, positif 2 gitu ya. Ini pindah ke sini sampai jadi 4 ya. 2 tambah 2, 4 gitu ya. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Oke. Contoh kedua. Ya, turunkan itu. 2X tambah 1 kuadrat dikurangi 5 ya. Melalui titik absis negatif 2 ya. Diturunkan ini. Gimana cara penurunan? Gimana ini? Ini kan nyata sudah 0 ya. Ini turunannya adalah 2. Ini 2x tambah 1 turunannya adalah 2 ya. 2 kali 2 4, 4x, 2x tambah 1. Grafik melalui absisnya negatif 2 ya. X-nya negatif 2 sehingga ya. Di sini disuruh mencari karena belum diketahui ordinatnya atau y-nya ya. Maka kita harus mencari y-nya dulu. Berarti y sama dengan ya. Ini kembalikan ke sini. Ya. Setelah mencari nilai absisnya gitu ya. Nilai apa? Menurunkan sehingga ketemu x-nya apa? Gradiennya tadi ya. Nih gradiennya. Dengan absis negatif 2. Sekarang mencari nilai y. Ya, nah, absisnya berapa? Negatif 2 ya. Ya 2 kali negatif 2 tambah 1 dikuadrat dikurangi 5 sama dengan ya. Ini berapa? Negatif 4 tambah 1 ya, negatif 3 kuadrat. Berapa? 9. 9 dikurangi 5 ya 4. Oke. Berarti titik koordinatnya adalah ya negatif 2,4 atau titik yang dilalui adalah negatif 2,4. Oke. Gradien garis singgung yang melalui negatif 2,4 adalah nih gradiennya negatif 12 persamaan garis melalui negatif 2,4 dan bergradien negatif 12 adalah di sini tadi sudah ada gradiennya enggak? Oh, absisnya ya, bukan gradien tadi. Oke. Nih. Nah, sekarang ini kan tinggal ngalikan saja ya. 4 2 dikali negatif 2 tambah 1 yang negatif 12 gitu ya. Persamaan garis yang melalui negatif 2,4 dan bergradien negatif 12 adalah ini. Masukkan aja angka-angka yang ada di sini, masukkan di sini. Oke, dia dikurangi 4 sama dengan negatif 12 dikali X tambah 2 ya. Positif di sini karena absisnya negatif 2. Oke, ini pindah ke sini sehingga menjadi 20. Oh, sorry di sini. Ini negatif di sini, bukan positif. Ini juga. Karena ini pindah negatif 4 ini jadi positif ya, negatif ini negatif 24 tambah 4 ya positif negatif 20. Oke. Contoh yang ketiga. Oke. Diketahui titik potongnya y sama dengan 3x terhadap sumbu y. Berarti x-nya sama dengan 0 melalui titik 0 ya. X-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? Ya, masukkan aja sini. Absisnya 0 gitu ya. X-nya diganti dengan 0. Hasilnya sama dengan 4. Betul nggak 4 ini? 4 atau negatif 4? Wah, ini kayaknya ada yang salah gitu ya. 3 kali 0. 0 gak ada. Iya, negatif 4 ini ya. Negatif 4 ya. Iya, ini negatif 4. Iya kan? 3 kali 0, 0 kan? 2 kali 0, 0 dikurangi 4 ya, negatif 4 ya. Garis, ya, gradien garis singgung di titik 0, negatif 4. Ini ya. Ini masukkan aja. 0, 2, 2 gitu ya. Negatif 4 nih, pasti salah semuanya sini ya. So, negatif 2. Gradiennya sama dengan 2 ya. Mencari gradien di sini dulu ya. Setelah mencari gradien, cari apa? Cari persamaan garis singgungnya ya. Sudah ini negatif 4 berarti plus di sini. 3 plus. Ya, ini pindah ke sini. Ini 2 pindah ke sini jadi oke. Hasilnya adalah y dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 0. Ini juga plus di sini. Plus. Contoh yang keempat. Tentukan persamaan garis singgung. Ini.
Y sama dengan 8 ordinatnya. Kalau di sini tidak diketahui apanya ya, absisnya, berarti kita harus mencari absisnya dulu gitu ya. Berarti absisnya diperoleh koordinat negatif 4,8 dan 3,8. Ini X-nya. Kita harus mencari nilai X dulu. Nih, dengan cara mensubstitusikan ya. Ya kita ganti dengan 8. Baru setelah itu kita faktorkan. Nah, sehingga didapat ada 2 di sini nilai X-nya negatif 4 sama 3. Berarti ada 2 di sini, ada 2. Kalau kita gambar ya gini ya. Nah, di sini negatif 4, di sini 3. Karena di sini 8 ya, gambarnya pasti ya begini ya, menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah di sini. Ini negatif 8, di sini 8. Gitu ya. Gradien garis singgung adalah M. Ya, ini 2X tambah 1. Gradien garis di titik 4,8. Masukkan ya. Negatif 4, di sini ganti X-nya ganti dengan 4. Negatif 4 ya. 2 kan negatif tambah 1 negatif 7 gitu ya. Persamaan garisnya ini ya. Y dikurangi 1 sama dengan MX dikurangi X1 ini ya. Ada masalah di sini. Saya kira tinggal memasukkan aja di sini titik koordinatnya ya. Negatif 4 ada 8 di sini dan M-nya sama dengan 2. Berapa M-nya tadi? Gradiennya berapa? Gradiennya negatif 2 ya. 2 ya, 2 ya. 2 ini. Dua. Oke. Di mana? Gradien garis ini 2x. 2 gradien garis di sini adalah 7 ya. 7 nanti ya. Tadi 7 negatif 7 gradiennya. 2 kali ini. Oke. Persamaan garis singgung. M-nya 7, Y satunya berapa? 8 ya. X satunya 3. Sudah selesai. Masukkan 7 kali X. 7 kali 1. 3, 21. Oke. Persamaannya adalah 7. Y sama dengan 7X dikurangi 13. Oke. Ini ada 2 persamaannya yang dilalui. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 6X dikurangi 8 yang sejajar ya. Sejajar garis Y sama Y dikurang 2X tambah 3. Sejajar itu tidak pernah berpotongan ya. Garis sejajar itu tidak akan pernah berpotongan. Kurvanya Y sama dengan X kuadrat tambah 6X dikurangi 8 memiliki gradien garis singgung yang setiap titik sebagai berikut. M sama dengan Y. Kita mencari apanya dulu ini? Turunannya ya, atau gradiennya ya. Gradiennya garis Y dikurangi 2X tambah 3 sama dengan 0 memiliki gradien 2. Ini gradiennya nih. Bentuk persamaannya itu gini dia. MX tambah C. C ini konstan ya, 6. X di sini 2 ini adalah M. Gradien. Titik singgung yang memiliki gradien 2 sebagai berikut ya. Action sama dengan 2 gitu ya. Berarti 2 kali 2 kali X tambah 6 sama dengan 2. Ini 6 pindah ke sini jadi negatif 4 ya. Negatif 4 bagi 2 negatif 2 sehingga diperoleh ini negatif 2 kuadrat tambah 6 dikali negatif 2 dikurangi 8 hasilnya negatif 16. Nah, sehingga didapat di sini titik singgungnya di sini adalah negatif 2, negatif 16. Persamaan garis singgung yang sejajar garis ini negatif 2. Nah, ini kan X1 nya X2 nya masukkan aja di sini gradiennya sama dengan 2 kan. Ini sudah selesai ya. Oke. Coba yang satunya di sini. Menentukan interval X pada fungsi naik dan turun menggunakan turunan fungsi ya. Tolong dibaca juga ini ya supaya paham ya. Baca sama dengan tadi itu ya, sama. Kita langsung bahas contoh saja ya. Contohnya ini X kuadrat dikurangi X dikurangi 5. Tentukan interval nilai X yang menjadikan fungsi berikut dalam
keadaan naik atau fungsi naik, keadaan turun atau fungsi turun, dan stasioner. Stasioner ini ya, menggunakan rumus fungsi. Nah, jika f(x) atau y ya lebih dari 0 ya, maka ini hasilnya x lebih dari 3. Jadi fungsi naik pada saat x lebih dari 3. Ini ya. Ngerti nggak di sini? 2x ya. Ini pindah ke sini. 6 bagi 2 ya 3 gitu ya. Sama dengan ini. Fungsi turun, y kurang dari 0 gitu ya. Maka x-nya kurang dari 3. Jadi fungsi turun pada saat x kurang dari 3. Stasionernya atau titik baliknya di sini ya. Titik puncak y sama dengan 0 di sini. 2x dikurang 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6. X tambah 3. 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke. Contoh yang 2-3 pahami sendiri ya, supaya tidak panjang video ini. Paham sendiri, download ya, print. Contoh yang keempat, coba ini. X pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurangi 24x tambah 3. Turunkan dulu ya. Turunkan fungsi naik. Jika di sini y lebih dari 0, maka ini disederhanakan dulu ya. 3x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 24 disederhanakan masing-masing bagi 3 ya. Sehingga menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 8. 24 dibagi 3 ya, 8 gitu ya. Difaktorkan ya. Faktorannya ini kan kalau kali dengan ini hasilnya tetap ini. Sehingga menjadi x dikurang negatif 2 atau x lebih dari berapa? Lebih dari 4. Jadi fungsi naiknya adalah x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 4. Fungsi turun jika y-nya kurang dari 0. Ini sama dengan tadi ya. X kurang dari 4 atau x lebih dari negatif 2. Stasionernya ya, y sama dengan 0. Kalau y sama dengan 0 gimana? Y sama dengan tadi, berarti x-nya sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 4 ya. Ini juga silahkan dibaca, dipahami ini ya. Mudah-mudahan paham dan bisa dimengerti ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.